Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 ingin melakukan wawancara kepada Pondok Pesantren Hidayatul Islam. Hidayatul Islam. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu. Oh ya, saya dulu. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bismillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Selamat datang kepada rekan-rekan ya, mahasiswa Universitas Pancamarga Probolinggo, Fakultas Ekonomi semester 3 ya. Saya memperkenalkan diri di sini mewakili teman-teman pengurus Yayasan Pendidikan dan Pesantren Islam. Nama saya Muhammad Saleh SPD ya. Alhamdulillah saya juga alumni dari Pancamarga. Usia saya sekarang 45 tahun, juga sebagai kepala madrasah di MI Hidayatul Islam dan juga ketua LKSA Hidayatul Islam. Mungkin itu saja dari saya, dan juga sebagai pengasuh ya di sini. Kita mau tanya-tanya sedikit Pak Ya, pertanyaan pertama itu Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya pondok ini itu seperti apa, serta tantangan apa yang dihadapi yang sulit saat pertama kali dibangun pondok ini. Saya sebenarnya di sini generasi kedua ya, generasi kedua. Jadi pertama ini ada Abah Sumar Samsul Arifin, itu fotonya ya. Sebagai beliau adalah pendiri di sini, dan saya ini termasuk generasi kedua dari beliaunya. Beliau pernah bercerita bahwasanya berdirinya Yayasan Pendidikan dan Pesantren Hidayatul Islam ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memberikan pelayanan kepada anak-anak yatim, yatim piatu, fakir dan duafa dan terlantar, sehingga terjadi pendidikan yang layak dan juga kehidupan yang layak. Jadi di sini tuh 79 itu masih belum ada izin ya, izin secara formal. Beliaunya ada santrinya sudah, yaitu terdiri dari itu sudah yatim, yatim piatu dan duafa ya. Sehingga beliaunya ditawari oleh kepala desa dulu untuk menjadi mudin ya, atau imamuddin ya, imamnya agama di daerah sini. Tapi beliaunya dengan minta syarat dibangunkan suatu lembaga atau madrasah. Ya, alhamdulillah ternyata Pak Tinggi dulu setuju ya kepada gagasan dari Abah Sumar, yaitu didirikanlah sebuah lembaga pendidikan ya, yang isinya itu anak-anak yang butuh pendidikan dan juga butuh kehidupan yang layak seperti anak-anak yatim yang di sini. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, itu bukan anak-anak yatim saja dan bukan anak-anak terlantar saja, malah dari masyarakat itu sudah banyak yang menimba ilmu di sini. Ya, insya Allah kalau dihitung sampai detik ini ya, itu hampir pagi 600 siswa. 600 siswa itu dari PAUD, RA, MI, MTS, dan SMK. Dan pagi sorenya itu dari TPQ dan Dinia. Kalau tingkat kesulitannya ya apa ya, karena juga di sini lahan juga kurang ya, minim sekali, maka untuk pengembangannya di sini agak kesulitan. Jadi kebanyakan kan tingkat semua di sini ya, larinya ke atas itu karena lahannya sempit. Dan juga ketika lahannya sempit, ini siswa dan siswi itu brutalnya itu di kelas, Pak. Iya. Jadi brutalnya di kelas ya, meja-meja, kursi-kursi ditendangi semua itu ya. Main bolanya juga di dalam kelas ya. Di situ juga kesulitan terkait dengan pengembangan dan pendanaan ya. Kadang-kadang untuk bangunan kita masih
menyisihkan dari swadaya, dari yayasan, bukan dari pemerintah. Pemerintah sendiri untuk pembangunan sedikit, ya sedikit. Ya, ini istilahnya dari masyarakat, swadaya masyarakat. Ya mohon nantinya adik-adik ini bisa mendoakanlah ya lembaga ini bisa berkembang ya terutama untuk lahannya dan pembangunannya ya seperti itu. Karena perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama ya bukan perjuangan saya dan pengurus yang lain. Karena di sini intinya pendidikan ini adalah milik umat. Siapapun bisa sekolah di sini, yang tidak mampu pun bisa sekolah di sini. Ya, itu tujuan kami ingin memberikan pelayanan, pendidikan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama salah satu santri dari Hidayatul Islam. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah Hidayah, kelas 2 MPLB Sekolah Menengah Kejuruan, Nah, untuk jurusannya itu kamu jurusan apa? Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Singkatannya itu MPLB. MPLB. Kalau boleh tahu biasanya dipanggil apa di sini? Dipanggil Cipul gitu. Sipul. Nah, di sini kami mau wawancarai kamu mengenai kehidupan di sini. Nah, itu yang pertama itu cara beradaptasi kamu pas awal masuk ke sini itu gimana? Ya, malu, Pak. Ya, pasti malu-malu. Nah, itu cara mengatasi rasa malu itu gimana? Ikut-ikut teman gitu. Oh iya. Jadi kalau ikut-ikut teman itu lama-lama bisa akrab dan beradaptasi gitu ya? Iya. Jadi ya. Kalau untuk kegiatan adiknya dari pagi sampai pagi lagi itu ngapain aja? Banyak, Pak. Boleh diceritakan sedikit gimana? Kalau dari subuh itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah subuh. Terus istighosah sampai jam 5. Jam 5 terus. Terus selanjutnya, sudah istighosah piket. piket itu biasanya bersih-bersih gitu kan? Iya, bersih-bersih. Oke. Semua lingkungan di sini. Terus sudah itu mandi, sekolah. Nah, untuk sekolah itu sampai jam berapa dan mulai jam berapa gitu? Mulainya dari jam, kalau SMK ya, mulainya dari jam 7, pulangnya sampai jam setengah 1, kadang jam 1. Kadang kalau rapat ya jam 10 gitu. Untuk kegiatan selanjutnya itu gimana? Sampai dari pulang gitu. sekolah itu terus ngapain aja? Biasanya Pak, ngaji. Ngaji. Kalau dari 1 sampai asar itu ngajinya TPQ. Oh, terus habis ngaji itu biasanya ngapain? Habis ngaji, sholat asar berjamaah, terus sekolah sore deh, Pak. Madinya itu. Oh, ada sekolah sorenya. Iya. Kalau yang madin, kalau yang ustaz. Itu sekolahnya gimana? Yang ustaz. Ya, gimana? Sama kayak madin tapi lain tingkat. Seperti MTS gitu. Kayak SMP gitu. Oh iya. tingkatannya. Itu programnya wajib diikutin semua atau yang mau? Wajib sebenarnya. Wajib semua. Untuk santriwanti itu wajib. Iya, semua. Ya, habis dari sekolah itu ngapain? Habisnya itu bersih-bersih lagi. Bersih Kegiatan lagi. Terus itu Salat maghrib ya. mandi dulu. Mandi dulu, salat maghrib. Terus sholat maghrib, ngaji kan ada jadwalnya, Pak. Kalau malam Sabtu itu ngaji liba, kalau malam Jumat itu yasin dan tahlil, kalau malam Selasa Pak, apa namanya, hadron itu, Pak. Oh, hadrat. Kalau selain hari-hari itu ngaji-ngaji biasa berarti? Iya, ngaji Quran, Ngaji kadang kalau ngaji kitab gitu. Nah, kalau ngaji itu dimulai dari pukul berapa dan sampai berapa kira-kira? Dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Jadi di situ berarti langsung lanjut sholat isya. Iya, Ya, habis sholat isya biasanya ngapain? habis sholat isya ngaji di Astah, kuburannya
kiai yang punya sendirinya. Nah setelah itu selesainya kira-kira jam berapa? Ya, dikira-kirakan ya. Kalau untuk jam tidurnya biasanya dari jam berapa? Sudahnya ngaji kasta itu ngaji lagi ya. Masih ngaji lagi? Iya. Iya, Sudahnya ngaji lagi itu makan. Makan malam. Jadi Sudahnya. kira-kira itu jam waktu tidurnya jam berapa? Biasanya ya jam 9 ya. Oh, jam 9. Tergantung anaknya. Iya sih benar, tergantung anaknya. Jadi semua kegiatan itu selesainya jam 9 ya? Bisa jadi Terus untuk bangunnya tuh biasanya jam berapa? subuh, Sebelum subuh atau sebelum subuh. sebelum subuh? Kalau untuk kan tadi kan ada sholat berjamaah. Kalau misalkan nggak ikut sholat berjamaah tuh ada konsekuensinya atau ada sanksinya nggak? Ada Kalau boleh tahu apa? disuruh baca sholawat. Suruh baca sholawat. Tidak, itu aja. Tahu? Terima kasih. Terima kasih untuk adiknya udah mau menemani kita untuk sesi wawancara kali ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertiga sudah bersama dari siswa SMK Hidayatul Islam. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Hasan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizul. Di sini saya akan bertanya tentang apa pesan dan kesan kalian ke depannya untuk Ponpes Hidayatul Islam ini dan ya itu. Dan apa ya, sekolahnya tuh gimana ke depannya, harapannya? Kalau pesan dan kesan dari saya, semoga SMK Hidayatul Islam menciptakan anak-anak yang unggul dan lebih berprestasi ke depannya, dan fasilitasnya semoga ke depannya tambah banyak dan siswanya tambah banyak, serta semoga ke depannya semakin sukses. Dan dari saya, semoga sekolah SMK Hidayatul Islam ini bisa lebih maju dan lebih bisa mencetak anak-anak yang berprestasi. Ayo. Apa pelajaran agama yang menurut adik-adik itu paling penting? Kalau menurut Dingin saya, aja. pelajaran agama yang paling penting itu akhlak dan tata krama. Karena dengan akhlak kita bisa menghargai teman, guru, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Menurut saya yaitu MBK, yaitu membaca Al-Quran, karena kalau di rumah kita jarang membaca Al-Quran, jadi di sini sudah ada baca Al-Qurannya. Sekian dari kami bertiga. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak enak hati ya. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Universitas Pancamarga. Saya Hirun Nisa dan dengan teman saya Hidra Amira Intan. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu mbaknya. Perkenalkan, nama saya Sailatul Rizkiyah. Mbaknya dari alamat mana dan sudah berumur berapa? Dari Paras, umur 17. Baik, di sini kami ingin bertanya, kenapa mbaknya itu lebih tertarik mondok di sini? Kenapa alasannya? Karena ikut teman dan ada dorongan dari orang tua. Bagaimana kegiatan harian kamu di pondok? Bisa diceritakan sedikit? Dari sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji, setelah sudah ngaji, mandi untuk persiapan untuk sholat pagi. Terus jam 1 pulang, persiapan untuk ngaji. Itu tidurnya itu jam berapa? Jam 10, karena masih ngaji kitabnya. Bangunnya Subuh. subuh, tidak diwajibkan sholat tahajud gitu.
Mbaknya sudah kelas berapa dek sih? Kelas 2 SMK. Di SMK itu ada berapa jurusan? 2. Apa aja? TJKT sama MPLB. Mbaknya ambil jurusan apa? MPLB. Terus bagaimana mbaknya itu bisa membagi waktu kegiatan di pondok sama tugas-tugas di sekolah itu? Gimana cara membagi waktunya? Kan di situ masih ngaji, masih sholat berjamaah gitu kan ya? Masih bagi waktunya. Setelah sholat. Setelah sholat mengerjakan tugas gitu. Apa cita-cita kamu setelah lulus dari pondok? Jadi guru. Jadi guru Ya. Guru apa mbak? Mau jadi guru di sini apa jadi guru di luar? Guru di luar. Di luar. Terus apa motivasi buat Mbak untuk teman-teman yang belum mondok supaya bisa tertarik ke sini untuk mondok juga gitu? Untuk belajar mandiri Terus ada lagi? dan mempelajari dalam agama. Lebih memahami gitu ya. Menurut kamu apa manfaat terbesar mondok sambil sekolah SMK? Untuk belajar mandiri dan memperdalam agama. Sudah? Sudah. Baik. Kami terima kasih sudah bersedia diwawancarai ya. Semoga mbaknya betah di sini, sukses ya. Semoga cita-citanya digapai. Terima kasih. Mohon maaf kalau perkataan kami kurang tepat atau ada yang salah. Ya.